Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita untuk belajar dan proses pembelajaran kita semuanya ini mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita mencoba diskusi kita adalah pergerakan nasional tema kita ini. Tema kita adalah pergerakan nasional atau mungkin sebelum kita lanjutkan yang kemarin ini kebetulan kan banyak narasi yang belum kita bahas. Mungkin minggu depan masih kita lanjutkan itu. Kira-kira ada pertanyaan materi yang kemarin Bapak Ibu, adik-adik semuanya? Kalau tidak ada ya sudah ini aja kita diskusi kita tentang pergerakan nasional. Bahwa kalau kita bicara tentang pergerakan nasional ini berangkat dari kegagalan para pendahulu bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap kolonial Barat membuat para pejuang mencari strategi baru dengan memberikan organisasi modern. Ini yang melatar belakangi. Jadi pada era itu sebenarnya era-era kerajaan ya. Indonesia ini sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa di antara kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan seterusnya ini. Kerajaan-kerajaan ini pada dasarnya sudah mulai jaya di era itu, tapi karena tidak bisa mengelola dengan baik, bahkan selalu dimudahkan oleh Belanda untuk perang antar kerajaan ini. Perang antar kerajaan ini membuat kita tertindas. Di sisi lain, Belanda merasa lebih leluasa untuk melakukan ekspansi untuk mengeksploitasi tentang hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu maka di dalam pergerakan nasional ini ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya pergerakan nasional, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Jadi faktor intern ini adalah karena adanya penderitaan yang begitu lama bagi rakyat Indonesia, tapi di sisi lain ada kejayaan masa lalu itu kerajaan-kerajaan ya pada saat itu, dan akhirnya memunculkan lahirnya golongan terpelajar yaitu pemuda, pemuda dan pelajar. Itu mulai bangkit di era itu karena itu tadi pertama dilatar belakangi karena penderitaan rakyat, yang kedua kejayaan kerajaan-kerajaan di era itu, tetapi kerajaan-kerajaan di era itu sifatnya parsial, kelompok-kelompok tertentu, sehingga belum bisa mengayomi secara keseluruhan terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Kemudian faktor internya timbulnya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Ini mulai muncul di era pergerakan nasional, itu mulai muncul paham-paham terhadap nasionalisme, demokrasi, pentingnya persatuan, pentingnya kesatuan ini mulai muncul, mulai bangkit, sehingga dengan kebangkitan ini akan membawa dampak positif terhadap kelanjutan daripada apa yang diinginkan oleh kita semua. Nah, akhirnya lahirlah organisasi-organisasi. Di era ini ada organisasi Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada organisasi-organisasi NU, Muhammadiyah, Indonesia Partai, kemudian PNI, Serikat Dagang Islam, banyak di sini. Di sini mulai bermunculan organisasi-organisasi sebagai dampak daripada keinginan bagi sebagian besar bangsa Indonesia di era itu untuk lepas dari kaum penjajahan. Nah, ini organisasi-organisasinya banyak ya. Jadi ada PNI, Pergerakan Wanita, Pergerakan Wanita, Kongres Wanita tahun 1928. Ada gerakan-gerakan wanita di era itu. Ini semua menggambarkan betapa pentingnya kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di antara organisasi-organisasi ini untuk bangkit bersama. Untuk berbangkit bersama, maju di dalam
lepasnya belenggu kaum penjajah. Ini yang diharapkan. Nah, oleh karena itu maka usaha-usaha yang dilakukan ini akhirnya sedikit demi sedikit terus akhirnya maju, 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 maju. Mulai ada perlawanan kepada kaum penjajah kolonial Belanda, mulai berani karena orang-orang yang ini sudah mulai terpelajar, mulai mempunyai wawasan luas. Bahkan orang-orang yang disekolahkan di era zamannya Belanda kan banyak yang disekolahkan ke luar negeri. Harapannya untuk membantu jalannya birokrasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Tapi kenyataannya setelah pemuda-pemuda yang disekolahkan di luar negeri kemudian kembali ke Indonesia, itu sebaliknya karena merasa mereka sudah mendapatkan pengalaman, pengetahuan, hubungan dengan teman-teman di luar negeri, maka mulai memberikan semangat terhadap kelompok-kelompok lain yang ada di Nusantara ini untuk memicu lahirnya sebuah kebangkitan baru. Nah, apa kebangkitan baru ini? Nah, nanti muncul ini, yaitu Sumpah Pemuda. Muda tahun 28. Nah, Sumpah Pemuda ini merupakan satu tekad, satu semangat, dan satu tujuan yang dikendaki oleh kelompok-kelompok organisasi sebelumnya tadi, yang sudah seperti saya sampaikan tadi. Semua membicarakan betapa pentingnya persatuan, kesatuan, dan pentingnya keinginan bersama untuk lepas dari kaum penjajah. Nah, oleh karena itu maka janji Sumpah Pemuda ini di antara para pemuda dan pelajar pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1928 mereka berjanji dan ini pemuda pelajar ini tidak hanya dari Jawa ya, ini dari seluruh Nusantara. Nah, saya tidak bisa membayangkan pada zaman itu bagaimana komunikasinya, transportasinya. Nampaknya sulit untuk terbayangkan, tapi itulah kekuasaan Allah ya, kekuasaan Allah yang bisa mengumpulkan orang-orang pemuda-pemuda dari berbagai suku, dari berbagai pulau untuk bersatu padu di Jakarta berikrar tentang Sumpah Pemuda. Yang salah satu isinya ada tiga hal. Satu, kita bahwa satu tanah air. Ya, itu yang disepakati pertama. Kita semua sepakat bahwa kita itu adalah satu tanah air, yaitu namanya Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, ini adalah satu tanah air. Kemudian janji yang kedua adalah berbangsa satu bangsa Indonesia. Kita yakin bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang kuat, bangsa yang akan berani merdeka dan berdaulat dengan segala risiko apapun ditempuh demi kemerdekaan. Nah, kalau demi kemerdekaan itu belum tentu orang-orang yang memerdekakan ini akan menikmati, mengenyam. Mungkin dia sebagai 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 tumbal bisa juga dikatakan sebagai tumbal kemerdekaan, mungkin terbunuh atau dibunuh atau ditahan atau di apa saja lah. Di era itu antara hidup dan mati itu sudah semua di pucuknya di pucuknya duri istilahnya gitu. Tapi karena semangat juangnya, semangat juang yang lebih istilahnya itu semangat semangat juang 45. Ini sampai sekarang ditegaskan terus bahwa kita jangan luntur, kita jangan lemah dan kita jangan mundur, harus maju terus apapun yang terjadi. Nah, seperti itulah semangatnya. Kemudian semangat yang ketiga atau janji yang ketiga adalah bahasa. Bahwa kita adalah berbahasa Indonesia. Walaupun kita punya bahasa daerah yang tidak sama di antara kita semua, tapi kita percaya bahwa dengan bahasa Indonesia ini adalah bahasa perekat yang bisa menyatukan di antara kita semua.
pulau, bangsa, bahasa ini adalah alat perekat kita untuk menjadikan satu wawasan, satu pandangan, satu keyakinan akan bangkit bersama menuju apa yang dicita-citakan. Nah, ini harapan kita. Nah, kemudian inilah sejarahnya Sumpah Pemuda tadi. Ini sudah, kemudian, nah ini, Sumpah Pemuda titik beratnya tadi sudah saya sampaikan, tapi ini kalimatnya kita panjangkan. Kami putra dan putri Indonesia mengaku, mengaku ini, bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Nah, ini isi Sumpah Pemuda yang disepakati oleh pemuda dan pelajar pada era itu, pada tahun 1928 itu.